tes. Sudah. Itu. Ini apaan ya? Suara apaan? Suara ini, coy. Perlu merah. Iya, dapat, dapat. Sebenarnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suara saya sudah terdengar? Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Koordinator Program Studi Kimia FIPA UNJ, Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI. Yang kami hormati Bapak Sudarmaji MSI, selaku narasumber dalam kuliah tamu hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen di Prodi Kimia yang turut hadir dalam kuliah tamu hari ini, dan juga mahasiswa Prodi Kimia yang saya banggakan, serta seluruh peserta kuliah tamu hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti kuliah tamu hari ini, seri yang ketiga dengan topik surfaktan dan aplikasinya di dunia industri polimer. Saya, Neng Tresna Umi Kulsum, bertugas sebagai MC sekaligus moderator dalam kuliah tamu hari ini. Sebelum kita memasuki sesi utama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang sangat inspiratif, Bapak Sudarmaji MSI. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang kimia dari Universitas Gajah Mada dan melanjutkan ke jenjang magister di bidang ilmu material di Universitas Indonesia. Dengan latar belakang akademik di bidang kimia, beliau telah meniti karir profesional selama lebih dari 20 tahun di industri specialty chemical. Saat ini, beliau menjabat sebagai Technical Application Manager untuk wilayah Asia Pasifik di PT Clariant Indonesia, perusahaan multinasional yang berbasis di Swiss dan berfokus pada pengembangan specialty chemical. Belum bergabung dengan Clariant, beliau memimpin Departemen Teknis dan R&D di PT Ertra Buana Chemical Industries. Kayaknya ada yang bocor. Keahlian beliau meliputi pengembangan aplikasi, manajemen proyek regional, inovasi, serta kolaborasi dengan tim R&D dan komersial. Saat ini, beliau juga aktif membimbing para lulusan agar mampu menjembatani pembelajaran akademik dengan tantangan di dunia industri. Mungkin sekian perkenalan singkatnya. Kami sangat beruntung dapat menghadirkan Bapak Sudarmaji MSI untuk berbagi wawasan mengenai surfaktan dan aplikasinya dalam industri polimer. Tanpa berpanjang kata, kepada Bapak Sudarmaji kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih. Mungkin suara saya bisa didengar ya? Halo? Iya, Bapak. Oke, Sudah. ya, saya jelas ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan kepada tim dari UNJ ya, terkait dengan sesuatu yang sangat berharga bagi saya sebetulnya ya. Saya mendapat satu kesempatan untuk bisa dalam bahasa ininya itu sharing gitu ya, sharing terkait dengan apa yang saya jalanin hampir 25 tahun gitu ya di dunia aplikasi industri, terutama untuk industri-industri yang berbasis polimer gitu ya. Tadi Dokter eh, Neng sudah Tresna sudah menyampaikan sedikit riwayat dari saya gitu ya, mungkin nggak terlalu banyak karena saya bukan orang yang lompat sana lompat sini enggak gitu ya. Saya lebih cenderung untuk concern pada satu poin atau satu pekerjaan, baru kemudian saya mendapat kesempatan baru lagi di tahun 2017 untuk niti ke karir yang lebih tinggi lagi gitu. Oke. Eh, Sebelum saya memulai dengan materi, mungkin saya akan sedikit memberikan satu informasi ya terkait dengan company saya yang ada saat ini, yaitu Clariant Indonesia gitu ya. Jadi PT Clariant ini sudah ada di Indonesia itu sudah cukup lama, ya, mungkin tahun 1980-an ya. Waktu itu bertempat itu di Pulau Mas gitu ya, dengan
nama yang pertama kali masuk di sana itu adalah PT Hux Polymer. Jadi ini merupakan industri atau perusahaan polimer dari Jerman gitu ya. Karena kemudian ada pertumbuhan industri, kemudian di situ juga ada yang memungkinkan karena ini basisnya eh, chemical ya. Kemudian kita pindah ke area Tangerang gitu ya. Dan di sini sampai sekarang kita masih beraktivitas. Kemudian terkait dengan bisnisnya itu sendiri bahwa Clarion ini headquarternya itu ada di Swiss gitu ya headquarter. Namun untuk company atau plan-plannya itu banyak tersebar dan salah satunya untuk di Asia Pasifik itu eh, kecuali dari China kita berada di Jepang. Kemudian di Indonesia sendiri di sini ada manufacture juga dengan ada lab gitu ya lab aplikasi. Kemudian juga di India, yaitu di Airoli, Mumbai, dan di Kasipur, bagian utara India gitu ya. Kemudian apa bisnis unit dari Clarion itu? Kita memiliki 3 bisnis unit. Yang pertama adalah Care Chemical, itu meliputi raw material-material yang digunakan di industri-industri seperti industri personal care, home care, kemudian crop gitu ya, crop solution itu pestisida. Kemudian ada juga untuk industrial aplikasi yang kebetulan saya juga bernaung di dalam bisnis unit ini. Kemudian yang lainnya adalah katalis. Kita juga memiliki bisnis unit katalis. Salah satu plan kami itu ada di Cikampek sama di Gresik. Kemudian juga ada bisnis unit absorben dan juga aditif. Absorben ini maksudnya adalah suatu bisnis unit yang menggunakan raw material berbasis mineral gitu ya, mineral yang kemudian kita aktifasi gitu ya. Jadi rekan-rekan dari mahasiswa pasti sudah tahu tentang hal ini. Kemudian itu kita aktifasi dan aplikasinya banyak digunakan untuk industrial oleochemical. Kemudian yang untuk aditif, aditif ini adalah apa satu bisnis unit di mana eh, kita itu berperan untuk mensuplai bahan tambahan ya terkait dengan industri di dunia plastik, baik itu masterbed atau kemudian itu anti api, kemudian juga untuk processing aids gitu ya, sehingga menghasilkan produk akhir itu yang lebih sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan gitu ya. Oke. Baik, itu sekedar informasi terkait dengan company Clarion gitu ya. Jadi kalau istilahnya tertarik dengan company ini gitu ya, ini sebetulnya mid company bukan suatu eh, company yang sangat besar ya seperti BASF gitu kan. Itu bisa dilihat di Google gitu ya. Clarion itu apa gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Saya akan masuk ke materi. Eh, ya, saya berharap ini bisa di ini. Oke, ya, bentar, bentar. Oke, ya. Baik. Sebelum saya masuk ke materi ya, saya berharap bahwa yang hadir di sini gitu ya. Jadi rekan-rekan dari mahasiswa gitu ya sudah pernah paling tidak mendengar gitu ya istilah dengan surfaktan, kemudian istilah dengan polimer gitu ya. Itu sebetulnya suatu istilah apa dan saya tidak perlu untuk mengulang lebih detail gitu ya untuk ini dan saya berharap bahwa ini sudah bisa dipahami atau dimengerti karena ini pasti akan sudah disampaikan di bangku kuliah gitu ya mungkin sekitar 2 SKS gitu ya dalam satu semester itu mungkin dari mata kuliah pilihan ya untuk polimer dan mungkin juga untuk surfaktan. Ini kaitannya sebetulnya dengan mata kuliah kulit permukaan ya, itu yang ada di mungkin di jurusan kimia fisik gitu ya. Dan nanti di dalam struktur atau komposisinya itu kita akan banyak mengenal istilah-istilah yang berbau dengan kimia organik gitu ya. Karena surfaktan ini mostly itu hampir mungkin 80% dalam struktur itu terdiri dari
bahan organik ya. Untuk definisinya sendiri bahan organik itu apa gitu ya. Pasti ini sudah sangat familiar gitu ya. Kemudian agenda yang ingin kita discuss, yang ingin saya sharing ya terkait dengan surfaktan dan aplikasinya di dunia polimer ini. Yang pertama saya akan istilahnya awareness kembali ya terkait dengan apa itu surfaktan gitu ya. Karena ini eh, banyak ya hal yang saya dapatin ya selama saya menerima kunjungan-kunjungan dari rekan-rekan mahasiswa dari universitas di sekitar Jakarta ini eh, banyak terjadi mispersepsi gitu ya terkait dengan surfaktan ini gitu. Kemudian yang berikutnya kita akan mengenal atribut-atribut apa gitu ya dalam dunia surfaktan ini yang memang itu bisa kita utilize gitu ya. Karena surfaktan ini adalah suatu anugerah ya dari Tuhan gitu yang sangat besar sekali manfaatnya dan ini selalu berkaitan dengan kehidupan manusia gitu. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi bahkan kita tidur menggunakan suatu material itu yang di situ sedikit atau banyak itu menggunakan eh, surfaktan sebagai salah satu bahan baku di sana. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan aplikasi surfaktan itu sendiri di dunia polimer. Kemungkinan saya akan lebih pointer, oke. Lebih mengarah ke arah polimer emulsion atau disebut juga emulsion polimer dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Dan polimer emulsion ini banyak diproduksi di Indonesia ya, karena ini menjadi salah satu faktor pensokong dari industri di dalam negeri ya, terutama untuk industri-industri yang konstruksi itu ya. Di sana ada paints, ada konkret gitu ya. Kemudian juga ada industri personal consumer. Kemudian yang terakhir adalah saya akan mencoba untuk memperkenalkan tentang megatrend surfaktan itu sendiri ya terkait dengan sustainability karena ini menjadi satu isu yang cukup menarik ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin jarang terdengar gitu, tapi kalau kita melongok ke negara-negara sahabat begitu ya atau di kawasan Asia Pasifik, sustainability ini menjadi isu yang sangat dominan dan bahkan itu menjadi salah satu penentu suksesnya bisnis gitu ya. Bahkan Clarion itu sejak tahun 2012 itu sudah mentargetkan bahwa sustainability ini menjadi salah satu ujung tombak dalam kita membantu untuk merubah gitu tatanan global terkait dengan isu rumah kaca gitu ya. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke yang pertama. Pertama, eh, kita ingat gitu ya, kalau kita ada di dapur gitu, di situ kita kadang menyimpan atau menstok gitu minyak goreng gitu ya, apakah itu dari kelapa sawit atau dari kelapa, benar-benar kelapa. Nah, kemudian biasanya kita menggunakan itu adalah sebagai sarana untuk seasoning atau untuk memasak atau bahkan untuk juga menyiapkan atau proses suatu masakan dengan cara menggoreng gitu ya. Nah, yang menarik dari senyawa ini adalah antara minyak dan air ini kalau kita lihat ini tidak bisa bercampur gitu ya. Meskipun itu mau dikasih steering yang sekuat apapun juga gitu ya, setelah itu didiamkan, itu dia tidak akan tercampur tanpa adanya surfaktan. Nah, Oke, kita kem- bantai juga. halo, ya, oke. Eh, jadi tanpa adanya surfaktan gitu ya, dua material ini itu tidak akan bercampur. Kenapa? Karena dia memiliki satu properties yang sangat-sangat berbeda. Kita tahu bahwa minyak gitu ya, minyak ini yang diderive dari plant, dari tanaman ini dia akan memiliki sifat yang hidrophobic. Hidrophobic diambil dari bahasa Yunani airphobik itu takut gitu ya. Jadi dia itu memang tidak bisa larut dengan air gitu ya.
Kenapa? Ya itu bisa dilihat dari strukturnya itu sendiri. Untuk rantai karbon itu dengan makin panjangnya rantai karbon, maka dia akan memiliki sifat hidrofobik yang makin kuat gitu ya. Itu bisa ditinjau dari sisi eh, eh, hubungan antara awan elektron yang ada di sistem itu dengan lingkungannya gitu ya. Nah, kemudian air itu merupakan satu solvent atau pelarut yang sangat general dan sangat ampuh gitu ya. Artinya di dunia ini juga tidak ada pengganti eh, air ya sebagai pelarut yang dapat diterima di berbagai macam aplikasi gitu. Dan air itu sendiri itu kalau kita lihat strukturnya sangat-sangat sederhana. Namun dengan kesederhanaan itu ternyata air itu bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Bukan hanya mungkin untuk keperluan domestik ya. Kemudian domestik itu mungkin untuk keperluan minum, kemudian keperluan istilahnya sanitasi gitu ya. Bahkan di industri gitu ya, terutama industri yang berbasis water based artinya berbasis air gitu ya. Itu sangat-sangat bergantung dengan adanya air ini. Sehingga air ini ya mungkin ke depannya itu akan menjadi salah satu isu yang sangat berpotensi untuk jadinya konflik gitu ya. Ini air. Jadi sekali lagi kalau kita lihat bercermin lagi bahwa minyak dan air gitu ya, tanpa adanya surfaktan itu tidak akan bisa bercampur gitu ya. Oke, dari sini kita akan melihat kembali sebetulnya surfaktan itu seperti apa gitu ya. Jadi surfaktan itu kalau dalam bahasa aslinya gitu surfaktan gitu ya. Jadi itu merupakan suatu surface activation ya kembali kan. Itu suatu senyawa yang memiliki gugus suka air hidrofilik dan suka minyak yaitu lipopilik gitu dalam satu molekul gitu. Contohnya dalam gambar ini saya bikin satu ilustrasi yang eh, sederhana aja gitu. Padahal aslinya itu untuk surfaktan itu cukup rumit gitu ya. Jadi dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepala dan ekor gitu ya. Untuk kepala biasanya itu gugus yang suka air, dan kemudian untuk ekornya adalah gugus yang suka minyak gitu ya. Dan ini pasti ada di dalam struktur ini, baik itu yang berbentuk nanti anionik, kationik maupun yang non ionik atau quaterner gitu ya. Lalu struktur surfaktan itu kalau kita bedah lebih lanjut gitu ya, kita ingin tahu sebetulnya kepala itu bagian kepala itu apa di dalam chemistry itu ya. Kita ingin tahu ya, karena eh, biasanya kita bergelut dengan chemistry itu kan dengan gambar gitu ya, struktur kimia gitu ya. Itu kita ingin tahu sebetulnya seperti apa. Meskipun sampai sekarang itu kita belum bisa lihat gambar itu surfaktan seperti apa itu belum bisa. Meskipun dengan tem atau dengan sem gitu ya kita perbesar karena memang dia tidak belum bisa dilihat, hanya bisa dicek berdasarkan keberadaannya mungkin dengan FTIR atau mungkin dengan NMR gitu ya, proton NMR gitu. Jadi untuk bagian kepala itu sendiri bahwa surfaktan itu bisa mewakili beberapa tipe eh, komponen. Yang pertama adalah EO, ethylene oxide. Ethylene oxide itu ada C double kemudian O gitu ya, ethylene oxide gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sulfat gitu ya, sulfat atau sulfonat, kemudian ada fosfat gitu ya. Fosfat gitu salah satu mineral juga yang sangat penting gitu ya di dunia industri. Kemudian ada juga karboksilat, kemudian amonium dan ada betain gitu ya. Jadi ini mungkin yang agak aneh gitu yang mau dengar misalnya betain gitu. Betain itu apa sebenarnya? Lalu yang bagian ekor gitu, biasanya dia terjadi gugus-gugus yang tadi hidrofobik gitu ya, berasal dari eh, turunan dari tumbuhan, minyak tumbuhan mungkin dari kelapa sawit atau minyak jagung atau eh, dari minyak matahari, bunga matahari, atau minyak istilahnya jarak gitu ya. Jadi mostly untuk yang bagian ekor ini dia banyak didominasi oleh lemak alkohol atau alkohol fatty alkohol, kemudian juga lemak asam misalnya fatty acid, kemudian lemak amino gitu, fatty amino, kemudian ada alkylfenol gitu kan. Kemudian ada propylene oxide gitu ya. Kalau tadi etilen itu C-nya 2, kalau propilen C-nya 3. Ya, tapi bisa berbeda, hanya berbeda satu karbon, tapi sudah bisa berbeda fungsi dan
pengaruhnya. Kemudian yang terakhir adalah alkyl benzen gitu ya. Jadi ini adalah struktur surfaktan yang eh, banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Lalu kalau sudah tahu tentang struktur surfaktan apa, kemudian bagian head tailnya seperti apa, bagian ekornya itu juga seperti apa, kemudian kita akan berbicara, berdiskusi lebih jauh lagi terkait dengan kelompok surfaktan itu sendiri. Jadi kalau kelompok surfaktan itu secara garis besar dibagi empat, yaitu surfaktan non-ionik. Non-ionik artinya dia tidak bermuatan gitu ya. Contohnya alkohol alkoksilat gitu. Kemudian ada surfaktan anionik gitu. Misalnya alkil sulfonat atau mungkin alkil sulfat gitu ya. Bisa dilihat di sini untuk aplikasi akhirnya. Kemudian ada surfaktan kationik atau disebut dengan amonium quaterner gitu ya. Amonium quaterner itu kalau Anda istilahnya rekan-rekan bisa lihat kembali di dalam eh, eh, kimia organik gitu ya. Dia sebetulnya seperti eh, molekul gitu ya. Dia memiliki gugus positif dan negatif itu di dalam satu struktur gitu. Biasanya dia di tengahnya itu dikepalai dengan gugus nitrogen. Nah, ini fungsinya adalah banyak sekali gitu ya. Dari mulai untuk keperluan laundry gitu ya, kemudian dari pertanian ya untuk herbisida, kemudian juga untuk em, metalurgi gitu ya, untuk walking metal walking gitu. Lalu yang terakhir adalah surfaktan amphoteric yaitu surfaktan amphoteric ini contohnya misalnya betain dan amino oxide gitu ya. Ini banyak digunakan terutama untuk di industri personal care, home care dan juga untuk household care cleaning gitu ya. Jadi untuk keperluan rumah tangga. Oke. Kita akan masuk kembali terkait dengan bagaimana sih surfaktan itu bekerja dan apa sebetulnya yang menjadi atribut dari surfaktan itu sehingga surfaktan itu bisa memberikan manfaat yang begitu banyak terhadap kehidupan manusia. Yang eh, perlu diperhatikan di sini ya rekan-rekan semua adalah konsep terkait dengan misel gitu ya. Jadi ini sangat penting dan tentunya ini sudah dipelajarin juga di kimia kulit permukaan ya kalau memang mata kuliah itu masih ada gitu ya. Jadi bagaimana pembentukan misel oleh surfaktan gitu ya. Jadi kalau di gambar ini diilustrasikan gitu ya dalam satu glass beaker ini ada air kemudian kita tambahin beberapa jumlah molekul surfaktan ya. Maka surfaktan yang akan terdistribusi di dalam media air itu dan sebagian dia akan mengarah kepada permukaan. Kenapa mengarah kepada permukaan? Karena kita tahu tadi prinsip head and tail-nya tadi ya. Jadi head itu dia hidrofilik, artinya dia suka dengan air, makanya dia mau bercampur dengan air. Sedangkan ekor ini adalah yang hidrofobik, makanya dia nggak suka air. Sehingga kalau kita masukkan dalam satu media air gitu, makanya yang bagian yang hidrofobik ini dia akan berada di luar. Jadi di permukaan, kemudian dia akan mengarah ke udara. Dan apabila kita naikkan gitu ya konsentrasi jumlahnya molekul ini, maka semakin banyak molekul-molekul itu tertata di suatu area di permukaan dari agis tadi di air tersebut. Dan ini kalau kita naikkan lagi, akhirnya kita akan mendapatkan bahwa eh, molekul-molekul surfaktan yang tidak kebagian tempat di permukaan, maka dia akan membentuk istilahnya klaster gitu ya. Klaster mengelompok sendiri. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, kita tahu kembali lagi ke sifatnya tadi yang surfaktan, bahwa yang headnya itu dia akan mengarah ke air. Namun demikian yang tailnya ini dia takut dengan air, makanya dia akan membentuk kelompok sendiri. Jadi bagian luar yang kontak dengan air itu adalah bagian kepalanya yang headnya, sedangkan yang bagian ekornya dia itu akan berada di dalam gitu ya, dia membentuk cluster. Dan ini adalah konsep misel dan konsep misel ini banyak sekali digunakan aplikasinya ini di berbagai macam industri yang mungkin nanti akan saya infokan gitu ya.
Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan CMC gitu ya. Masih ingat ya CMC ini apa gitu ya. Jadi sebetulnya CMC itu adalah salah satu parameter di mana kita untuk mencari titik jenuh dari konsentrasi dari surfaktan itu sendiri ya. Kalau di sini di grafik ini grafik yang sangat sederhana gitu ya. Di sini konsentrasi surfaktan berbanding dengan tegangan permukaan gitu ya. Jadi tegangan permukaan kalau itu liquidnya air gitu ya sekitar 72 milinewton per meter persegi. Eh, kita cek gitu tegangan permukaannya, kemudian kita tambahkan terus dosis dari surfaktan, maka akan terjadi penurunan tegangan permukaan sehingga nanti akan dicapai bahwa tegangan permukaan itu akan stagnan. Dan titik asimptotnya itu sendiri di sini disebut dengan CMC atau critical missile konsentrasi. Nah, CMC ini sangat berarti ya di dalam aplikasinya karena dia akan menentukan eh, formulasi yang harus kita buat, terutama untuk tenaga-tenaga formulator gitu ya di dunia industri itu, dia akan mencari dulu namanya CMC ini. Berapa sih harus harus melarutkan untuk mendapatkan suatu larutan surfaktan yang sangat efektif, tetapi dia itu cukup ekonomis. Artinya kita itu bergerak dalam ranah kita harus mendapatkan suatu performance yang sesuai dengan target, tetapi juga kita harus mendapatkan aspek dari bisnis itu sendiri, yaitu aspek dari ekonomi, terutama untuk pricing, harga akhir dari produk itu. Nah, ini salah satu atribut dari surfaktan terkait dengan MAISA. Kemudian yang berikutnya adalah konsep HLB ya, hydrophilic lipid balance gitu ya. Jadi ini juga konsep yang lain yang juga menjadi salah satu atribut penting dari dunia persurfaktanan itu untuk diaplikasikan gitu ya. Karena apa? Dengan konsep HLB ini paling tidak kita memiliki tiga eh, sesuatu tujuan yang ingin kita dapatkan. Yang pertama adalah kita ingin menyeleksi suatu surfaktan yang sesuai dengan tujuan aplikasi gitu ya. Nanti kita lihat aplikasi yang di apa, kemudian LP-nya seperti apa. Kemudian yang kedua optimasi formula, kemudian yang ketiga adalah memahami sifat surfaktan itu sendiri. Jadi surfaktan itu bersifat nanti sistemnya itu dia itu akan mudah larut di dalam air atau juga susah larut dengan air karena kedua kedua tipe ini dengan HL konsep HLB ini itu akan memiliki performan atau memiliki karakteristik yang sangat berbeda, bisa bertolak belakang. Kemudian yang ketiga adalah plot point. Nah, ini juga penting plot point itu terutama untuk industri aplikasi yang digunakan pada temperatur yang di atas temperatur ruangan. Misal temperaturnya sekitar 70 ke atas gitu ya, sampai 100 gitu ya. Plot point ini sangat penting ya, karena plot point ini menjadi salah satu parameter eh, tentang stability dari surfaktan itu sendiri gitu. Kalau ingin tahu sebetulnya apa sih dan bagaimana fenomena cloud point itu? Jadi kalau Anda di lab, kemudian Anda coba melarutkan non-ionik surfaktan, ini terjadi pada non-ionik surfaktan, kemudian non-ionik surfaktan itu kita panasin. Kita panasin pelan-pelan pelan-pelan gitu ya, nggak mendadak gitu, jadi pelan-pelan, maka nanti ada suatu titik di mana eh, kondisi larutan atau kondisi surfaktan itu akan menjadi berkabut gitu ya. Berkabut ya. Itu kalau kita naikkan terus itu kabutnya makin tebal dan itu nanti ujung-ujungnya dia itu surfaktan atau non ionik tadi itu dia tuh akan rusak gitu ya. Jadi dia tidak bisa berfungsi kembali gitu. Jadi nanti di aplikasinya juga menjadi salah satu parameter yang utama untuk menentukan saya harus memilih surfaktan dengan HLB berapa atau dengan plot point berapa. Nah, itu yang akan menjadi eh, pegangan bagi formulator di dunia industri gitu ya. Lalu kita akan melihat kembali fungsi dari surfaktan itu yang tadi disebutkan di presentasi di sebelumnya itu untuk menurunkan tegangan permukaan gitu ya. Lalu manfaat apa sebetulnya dengan turunnya tegangan permukaan itu dan apa yang bisa kita utilize gitu istilahnya utilize dari surfaktan itu.
Yang pertama adalah surfaktan itu memiliki sifat pembasahan suatu permukaan. Jadi saya maaf ini saya agak susah untuk menerjemahkan karena kalau bahasa aslinya sih wet ability atau wetting gitu ya. Wetting gitu, wet itu basah istilah proses pembasahan gitu ya. Jadi surfaktan ini bisa menaikkan atau memperbaiki sifat wetting dari suatu produk gitu ya. Eh, Nanti kita bisa lihat juga misalnya di produk untuk sabun cuci gitu ya, cuci piring, cuci peralatan dapur gitu ya. Itu bagaimana gitu. Kemudian yang kedua itu menjaga suatu padatan tetap terdispersi. Nah, ini banyak difungsikan atau digunakan untuk di industri-industri yang mungkin sudah tahu untuk yang eh, rekan-rekan mahasiswa yang laki ini ya, biasanya dia suka ini kalau nggak ada kerjaan gitu, kuliah libur gitu ya, nggak ada kerjaan mungkin wah ngecat gitu ya. Jadi salah satu aplikasinya itu dari surfaktan adalah digunakan untuk mendispersi dalam sistem cat gitu ya, cat tembok gitu ya, atau dekopen gitu ya. Kemudian memungkinkan minyak teremulsi dalam air gitu ya. Jadi nanti penggunaannya mungkin untuk polimer emulsi, nanti kita bisa telaah gitu ya. Kemudian menstabilkan busa gitu ya. Jadi tidak selama sesuatu yang berbusa gitu itu jelek, tidak. Kadang kita memerlukan satu performan busa yang bahkan cukup stabil. Bahkan itu ukuran busanya juga harus lembut gitu ya. Seperti contohnya itu misalnya kalau kita beri kopi gitu ya. Kalau dulu eh, mungkin di Starbucks gitu ya kita minta kopi itu dia kita eh, cappuccino lah atau apa gitu ya. Di situ kita lihat buihnya itu sangat lembut. Nah, itu bisa di improve dengan menambahkan surfaktan karena surfaktan itu akan memberikan efek penurunan tegangan permukaan. Lalu yang berkaitan dengan sifat tegangan permukaan itu sendiri seperti pembasahan, terdispersi, atau emulsi, kemudian foaming gitu ya. Itu tidak jauh sebetulnya dari fungsi dari surfaktan itu sendiri dengan melihat dari aspeknya head and tail-nya gitu ya. Jadi contoh di sini kalau substrat dengan sudut kontak yang rendah berarti dia weight-nya itu bagus. Tapi kalau liquid dengan sudut kontak cukup tinggi berarti dia weight-nya itu jelek gitu ya. Jadi eh, fenomena ini yang kita ukur ada alatnya bisa kita ukur itu berapa sebenarnya derajat gitu. Jadi kita mendesain suatu produk itu kita akan bisa lebih akurat gitu ya tentang performa produk itu sendiri. Dan pada gambar ini yang di samping ini adalah memperlihatkan bagaimana surfaktan berlaku gitu. Contohnya untuk aplikasi di padatan itu misal untuk aplikasi sabun cuci baju gitu ya. Jadi ibaratnya ini minyak yang nempel di baju ini bagaimana cara membersihkannya gitu ya. Atau juga mungkin untuk air to udara ini mungkin ya untuk tadi untuk bikin busa gitu bagaimana untuk mengcreate busa itu lebih banyak. Nah, itu menggunakan teori-teori yang seperti ini simple teorinya aja, tapi kalau pada prakteknya ini cukup rumit gitu ya. Nah, oke, tadi kita berbicara masalah atribut gitu ya. Jadi itu hanya sebagai awareness saja, pasti itu sudah didapat gitu saat di bangku kuliah di tahun berapa, tahun 2 atau tahun ketiga gitu ya. Kemudian kita akan masuk tentang aplikasi surfaktan itu sendiri gitu ya. Ini dalam dalam presentasi saya ini dalam pitch ini itu saya hanya mencomot beberapa aplikasi. Sebetulnya aplikasi itu sangat-sangat banyak. Contohnya misalnya di industri pestisida atau ini di crop solution ini ya, jadi surfaktan itu digunakan untuk bahan bagaimana bahwa pestisida yang kita inginkan untuk membunuh, contohnya itu membunuh serangga atau membunuh penyakit atau jamur gitu ya, itu bisa berfungsi dengan baik gitu. Salah satunya adalah dengan menggunakan surfaktan. Dari surfaktan itu kemudian kita tahu tadi tentang fenomena wettability atau pembasahan, maka dengan itu obat itu akan efektif, akan bisa masuk gitu ya ke dalam struktur morfologi dari mungkin daun atau mungkin dari kayu gitu ya. Nah itu. Kemudian industri logam itu misalnya metal working fluid gitu ya. Misalnya untuk hardening, kemudian juga untuk grease gitu. Grease itu apa namanya
bahan oil gitu ya. Jadi itu juga membutuhkan surfaktan untuk lebih meningkatkan performanya gitu ya. Kemudian industri tekstil juga pasti gitu ya, tekstil, kertas atau kulit itu ya. Ini juga menggunakan surfaktan sebagai salah satu aditif di sana. Kemudian industri kimia antara itu maksudnya adalah industri kimia yang berada di tengah-tengah. Contohnya misalnya industri emulsion polimer yang membuat latek gitu untuk bahan baku atau binder dari cat gitu ya. Kemudian ada kosmetik gitu ya. Kosmetik ini misalnya lipstick gitu ya, lipstick. Kemudian ada moisture moisturizing itu juga butuh surfaktan untuk menstabilkan produk itu atau mungkin dengan shampoo gitu ya ini. Kemudian industri karet gitu ya, industri karet itu misalnya glove gitu ya, sarung tangan gitu yang dibuat dengan eh, natural rubber gitu ya, jadi dari kulit alam gitu. Nah, itu dalam proses pembuatannya itu sendiri dia membutuhkan surfaktan juga gitu ya. Jadi agar cetakannya, kemudian agar warnanya itu bisa lebih homogen gitu ya. Nah, itu perlu surfaktan gitu ya. Kemudian ada cat dan coating itu paint and coating gitu ya. Itu juga butuh jelas gitu. Kemudian di pertambangan gitu, misalnya di pertambangan itu untuk eksplorasi gitu ya, eksplorasi minyak gitu ya. Jadi suatu saat kandungan minyak di dalam bumi itu sudah minim sehingga susah dipompa, itu membutuhkan satu jenis surfaktan gitu ya itu untuk membuat minyak itu lebih terlipidas. Artinya gampang sekali dikeluarkan dari pori-pori batu, kemudian untuk mudah sekali dipompa ke permukaan gitu ya untuk diproses lebih lanjut. Kemudian juga ada industri construction gitu ya. Jadi kita tahu sekarang kita itu banyak proyek-proyek yang Ya bukan kita yang ngomong sih, berkaitan dengan construction gitu ya. Bukti yang ngomong langsung. Jadi di sana membutuhkan surfaktan yang fungsinya mungkin juga sebagai balikan. Kalau tadi butuh busa, kemudian itu sebagai foaming gitu ya. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita temui dalam hal penggunaan surfaktan itu sendiri. Ah, kemudian tentang manfaat surfaktan untuk industri polimer. Dan saya akan lebih fokus untuk industri polimer adalah polimer emulsion ya. Jadi polimer yang berbasis water base. Jadi apa yang kita telah tadi di depan, contohnya tentang micelle gitu ya. Itu sangat penting di dalam proses polimerisasi polimer emulsion ini karena surfaktan ini mempunyai fungsi-fungsi yang cukup banyak dan itu sangat-sangat sensitif gitu ya. Contoh adalah fungsi surfaktan adalah untuk menstabilkan micelle dalam hal monomer gitu ya, untuk membentuk titik-titik nukleasi. Kemudian dia bisa menstabilkan partikel polimer ya yang sedang tumbuh dalam proses polimerisasi. Kemudian juga menaikkan kinerja dari polimer itu sendiri saat diaplikasi gitu. Aplikasi untuk apa? Aplikasinya mungkin untuk lem gitu ya, seperti lakban gitu ya, double tape gitu. Apa mungkin untuk diaplikasi di eh, cat gitu ya sebagai perekat gitu ya atau sebagai lem ya itu nanti akan sangat dipengaruhi dari tipikal surfaktannya sendiri. Sedangkan prinsipnya itu sendiri eh, secara general gitu ya, secara general saya nggak mau terlalu detail bahwa untuk menstabilkan polimer itu melalui paling tidak ada tiga aspek. Yang pertama adalah melalui mekanisme electrostatic stabilization. Biasanya ini diwakili oleh surfaktan-surfaktan anionik gitu ya berbasis SLES, mungkin sodium lauryl ether sulfate, atau mungkin melalui elektrostatik atau stabilization itu biasanya pakai tipe yang SLS gitu ya, berbeda tadi ada ether sekarang enggak, sodium lauryl sulfate gitu ya, atau dia menggunakan sistem steric stabilization gitu. Steric stabilization itu bisa menggunakan non-ionic surfaktan atau berbasis EOPO blok polimer gitu ya. Nah, ini tiga prinsip yang digunakan di dalam emulsion polymerization terkait dengan fungsi surfaktannya itu sendiri. Eh, Lalu bagaimana sifat-sifat surfaktan itu sehingga dia bisa digunakan di dalam polimerisasi emulsi?
Yang pertama bahwa surfaktan itu pada umumnya yang banyak digunakan ya, banyak digunakan populer hingga saat ini itu adalah basisnya adalah non-ionik dan surfaktan anionik. Jadi hanya dua aja nih yang paling banyak digunakan di dalam polimerisasi emulsi. Lalu yang berikutnya adalah HLB. Nah, ini HLB ini juga berperan juga gitu ya kita dalam hal menentukan mana tipe surfaktan yang mau kita pakai di dalam aplikasinya dengan dunia polimer emulsion gitu ya. Jadi gini kalau kita lihat misalnya HLB dengan 4 sampai 6 gitu ya. Jadi surfaktan ini akan berfungsi sebagai penstabil untuk sistem air di dalam minyak. LB-nya kecil. Sedangkan untuk LB 8 sampai 18 ini surfaktan yang memiliki fungsi dia itu sistemnya adalah minyak di dalam air gitu ya. Jadi nanti untuk emulsion polimerisasi ini akan lebih banyak mengarah ke HLB 8 sampai 18 ini. Kenapa sih Pak gitu ya? Kenapa harus pilih HLB tinggi ya? Itu nanti terkait dengan sekali lagi adalah dengan kelarutan juga dengan wettability. Kemudian yang ketiga itu adalah critical micelle concentration. Ini sangat perlu karena ini untuk menentukan dosisnya berapa surfaktan yang boleh kita gunakan di dalam suatu formula dari polymer emulsion gitu. Dan ini adalah penggunaan surfaktan ya. Tadi saya sebutkan anionik gitu ya untuk polymerase emulsion gitu ya. Jadi fungsi utamanya eh, anionic surfaktan ini adalah untuk menghasilkan emulsi monomer yang stabil gitu ya. Kemudian dia juga untuk mengontrol ukuran partikel. Ternyata di polyemulsion itu juga ada partikelnya ya. Ya, ada memang kalau kita bisa cek itu dengan alat nanti Polimer. di gambar berikutnya itu ada saya gambarin nanti ada alat PSD gitu ya, particle size distribution Laureus. analyzer gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mencegah penggumpalan tentang partikel polimer sendiri. Dan ini adalah contoh-contoh perbedaan bagaimana kalau kita menggunakan basis natrium lauryl sulfat dan natrium lauryl ethyl sulfat gitu. Ini untuk aplikasi di cat, kita gosok itu ternyata menghasilkan performa yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah non-ionik gitu ya untuk polimerase emulsi ini. Jadi di sini banyak memberikan efek dari stabilitas gitu ya. Kalau anionik itu membentuk core utama, tapi kalau non-ionik itu di dalam polimer emulsi itu dia itu berfungsi untuk menaikkan stabilitas elektrolit. Elektrolit itu kita tahu misalnya bagian biasanya ini adalah material anorganik, misal kalsium, magnesium gitu ya, atau aluminium gitu ya. Itu elektrolit gitu ya berada di dalam air. Untuk shear stability, shear stability itu adalah gesekan putar gitu ya. Shear stability, kemudian freestyle stability itu stability freestyle ini adalah biasanya di daerah subtropical gitu, misalnya di area Jepang ke atas gitu ya, Jepang, Korea gitu, China itu Harbin lah ke atas gitu, atau di bawah itu Australia, New Zealand gitu ya. Itu memerlukan eh, prinsip freestyle stability yang harus bagus dan kita bisa lihat bandingan di sini kalau emulsi itu stability-nya itu bagus ya dia bisa semut gitu ya. Hasilnya bagus. Tapi kalau stability-nya jelek ya ini kita dapat daging di sini ya. Jadi karena terjadi gel gitu ya. Jadi partikel polimer itu akan keluar ya. Nanti kita lihat sekilas tentang teorinya gitu ya. Oke, jadi saya dalam dalam waktu ini saya mencoba untuk mengangkat satu tipe anionic surfaktan gitu ya, sodium lauryl ethyl sulfat gitu ya dengan 7 IO gitu ya. Jadi manfaatnya ini bisa kita lihat di sini gitu ya. Jadi dia bisa menghasilkan koagulum atau dia mengontrol partikel size yang bagus gitu ya. Aplikasi di cat ya karena strukturnya itu bagus gitu ya, dia akan memberikan performa yang lebih. Tentang aspek dengan lingkungan gitu ya, dari produk-produk ini sudah comply dengan apa yang ada di regulasi ya, baik itu di regulasi tingkat lokal, regional maupun global ya. Tentunya contoh misalnya APEO itu adalah alkylphenol etoksilat gitu ya. Kemudian low VOC, VOC itu adalah volatile organic compound
Kemudian ada biodegradability, yaitu kemudahan dari senyawa surfaktan itu untuk lebih mudah untuk terdirai. Oke, ya, silakan tadi ada yang angkat. Oke, oke, kalau enggak ini saya maju lagi. Lalu untuk pengadilan surfaktan saya ambil polyethylene glycol ether gitu ya, 28 EO gitu ya. Dan ini adalah salah satu surfaktan yang banyak sekali dipakai di industrial, baik untuk industri polimer maupun yang lainnya. Banyak sekali pakai ini, dan aspek dari lingkungannya sendiri juga lebih banyak lagi gitu ya, terutama tentang hazardness-nya itu sendiri gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke emulsion polimerisasi, saya akan sedikit memperkenalkan monomer. Nanti saya khawatir takut terjadi misunderstanding terkait dengan term-term yang saya pakai. Jadi monomer itu adalah material dasar yang berfungsi dalam pembentukan rantai polimer. Jadi ini perlu saya includekan di sini agar nanti rekan-rekan mahasiswa itu bisa lebih memahami ya terkait dengan polimer emulsion itu. Dan untuk polimer ini rata-rata hampir semua ya yang disebut dengan polimer ini dia memiliki gugus alil ya, atau double bond. Nah, ini adalah fungsi sebagai media untuk reaksi nanti gitu ya. Jadi polimer tipenya banyak, ada styrene, ada etil akrilat, metil metakrilat, butil akrilat gitu ya, 2 etil akrilat gitu ya. Nah, monomer-monomer ini adalah dihasilkan dari fosil gitu ya, dari fraksinasi minyak bumi, sehingga dia eh, bisa didapatkan styrene berapa, kemudian asam akrilat, metil akrilat, dan ini mostly bersifat sebagai oil atau minyak, sehingga dia bersifat sebagai hidrofobi. Eh, Kemudian aplikasi surfaktan pada polimer emulsion gitu. Jadi emulsion ini adalah suatu polimer yang dibuat dengan proses reaksi polimerisasi ya, dengan emulsi gitu ya. Jadi ini contoh dari polimer emulsion gitu ya. Jadi warnanya itu putih susu gitu ya. Putih susu sebetulnya dia dibikin dengan proses yang berjalan seperti ini. Jadi monomer-monomer itu yang bersifat hidrofobik tadi ya, ada styrene, ada BH tadi itu distabilkan dengan bantuan surfaktan ya. Kemudian dia akan menjalani suatu reaksi adisi ya, pemutusan ikatan rangkap menjadi eh, adisi, kemudian dia akan menghasilkan satu rantai polimer dengan berat molekul yang lebih tinggi. Jadi dari monomer tumbuh menjadi oligomer gitu ya. Eh, sorry, dimer, dimer, trimer, kemudian dia akan menjadi oligomer, kemudian oligomer akan menjadi molekul polimer gitu ya. Dan molekul polimer itu distabilkan tadi oleh surfaktan yang itu dalam konteks micelle gitu ya. Jadi kemudian rantai-rantai polimer itu akan terkoloidalisasi atau terdispersi membentuk koloidal di dalam air gitu ya. Jadi kenampakannya itu akan putih susu gitu ya. Jadi ini salah satu teori gitu ya, teori bagaimana para expert kita ya di dunia lab itu menginterpretasi agar lebih mudah untuk dipahami gitu ya oleh aplikan di lapangan gitu ya. Di sini ada contoh misalnya monomer dropletnya, kemudian dia akan menjadi polimerisasi. Kemudian ini mekanisme polimerisasinya ya, saya tidak ingin berpanjang lebar dengan ini karena ini pasti sudah dipahami ya, sudah disampaikan gitu ya tentang tahap-tahap radikal bebas prosesnya ini, inisiasi, propagasi atau terminasi gitu ya. Ini adalah tahap-tahap yang dijalani dalam proses polimerisasi emosi juga dengan prinsip reaksi radikal bebas. Nah, nah, ini yang sedikit agak rumit gitu ya. Ini agak rumit. Jadi ini adalah gambaran prosesnya gimana sih gitu ya untuk menghasilkan polimer gitu tadi. Jadi secara prinsip itu tadi kita sebutkan kan ada tiga ya. Ada inisiasi, propagasi, ada terminasi. Kalau dalam proses industri itu sendiri gitu ya. Misalnya di industri polimer itu prosesnya itu dibagi tiga juga gitu ya. Jadi
pertama adalah di sini adalah pembentukan seed. Seed itu biji polimer yaitu awal mulanya istilahnya menjadi cikal bakalnya polimer gitu ya. Di sana itu kita ada inisiator, kemudian dia ketemu dengan monomer, kemudian dia akan membentuk reaktif monomer gitu ya, ada radikal monomer, kemudian radikal monomer ini kan tidak bisa larut di air, makanya dia mencari tempat gitu. Tempat yang yaitu nyarinya adalah di micelle gitu ya, dia akan mencari tampungan di sana. Nah, ini berjalan terus reaksi berjalan terus gitu. Makanya nanti monomer yang ada di dalam droplet ini, istilahnya reservoir atau danau monomer itu tuh dia akan melepaskan monomer terus. Kemudian akan terjadi reaksi di dalam micelle ini untuk membentuk oligomer, kemudian akan menghasilkan polimer. Dan di tahap terakhir ini adalah terminasi gitu ya. Jadi semua monomer gitu yang di dalam droplet itu, reservoir itu udah dirubah 100% menjadi polimer gitu. Jadi eh, prinsipnya itu tiga tahap ini itu berlangsung di dalam proses polimerisasi. Namun kita tidak bisa mendescribe bahwa oh ini sekarang baru berjalan proses inisiasi tahap pertama tahap propagasi polimer enggak, karena itu prosesnya itu terus gitu ya. Jadi kadang kita juga agak susah ya untuk istilahnya memisah-misahkan proses ini tahapnya mana di mana gitu. Karena bisa jadi di seed formation itu sendiri juga sudah terjadi polimer, pertumbuhan polimer gitu ya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi di sana gitu. Saya pikir ini salah satu highlight aja gitu ya. Jadi yang walau mungkin tertarik nanti bisa di luar forum mungkin bisa ditanyakan. Nah, kemudian untuk polimer itu dan spesifikasinya ini saya kasih contoh formulasi polimer yang paling sederhana gitu ya. Jadi larutan surfaktan ya kita menggunakan tadi sodium lauryl sulfat atau natrium methyl sulfat 7 EO, kemudian alkyl polyethylene glycol ether 28 EO ini sebagai non ionik. Kemudian untuk monomernya campuran antara butil akrilat, styrene, akrilamid, asam akrilat gitu ya. Kemudian inisiatornya itu menggunakan amonium persulfat gitu ya. Dan ini adalah prosesnya gitu ya, proses diagramnya gitu ya. Bagaimana polimer itu terjadi, kemudian ini adalah hasil dari polimerisasi itu. Dan biasanya dalam polimerisasi kita itu menetapkan spesifikasi khusus gitu, tersendiri gitu, sesuai dengan nanti aplikasi gitu. Yang paling umum ditemuin adalah solid content, yaitu kadar padatan yang ada di dalam polimer itu berapa. Bisa 40, 50, bahkan ada yang 60 gitu ya persen. Kemudian kekentalan atau viscosity ini juga berkaitan dengan nanti aplikasi di end usernya gitu ya. Dia mau aplikasi rendah atau istilahnya visko rendah atau visko tinggi, nah itu bisa. Kemudian pH-nya eh, untuk polimerisasi yang styrene akrilik atau mungkin akrilik ini, gulana akrilik itu biasanya disetting pH basa ya, netral tuh basa ya, tuh basis ya, jadi 7 sampai 9. Dan ukuran partikelnya pun juga cukup kecil gitu ya, biasanya di range di bawah 200 atau 250 nano, ya itu cukup cukup kecil gitu, dan itu menjadi targetnya. Ah, kemudian ada data lain gitu ya. Sebetulnya eh, apa sih yang mau kita lihat sebetulnya dengan polimer yang udah terbentuk itu gitu ya. Salah satu yang biasa kita cek adalah untuk memastikan konsistensi dari proses polimerisasi itu adalah kita menggunakan ukuran, kita mengukur partikelnya gitu ya. Jadi kita ukur partikelnya, alatnya dengan alat particle size analyzer gitu ya. Ini yang cukup modern gitu. Lain berbeda dengan yang kami pakai. Nah, ini digunakan untuk menguji distribusi partikel size-nya. Jadi untuk melihat sebetulnya partikelnya berapa gitu. Jadi tadi di hasil itu sekitar 127 nano hasilnya gitu ya. Tapi bentuknya seperti apa? Kemudian distribusinya juga seperti apa? Apakah dia narrow distribution atau dia wider distribution? Ini juga sangat penting gitu terkait dengan tujuan aplikasi gitu ya. Untuk aplikasi yang mungkin membutuhkan sesuatu yang partikel size-nya sangat sempit ya pakai yang partikel size distribution kecil. Kemudian yang lain juga perlu data tentang FTIR gitu ya. Jadi kalau di dunia riset gitu ya, riset di perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga penelitian itu istilahnya tidak afdol gitu ya kalau belum mendapatkan
istilahnya spektra dari eh, polimer itu gitu ya. Jadi ini banyak ditanyakan biasanya kan gitu ya. Jadi kita uji dengan FTIR, kemudian kita menganalisa gugus-gugusnya gitu ya. Jadi kalau dengan sistem yang saya bawa saat ini yaitu styrene akrilik dengan tadi struktur komponen apa, monomernya yang saya sebutkan tadi, kita bisa lihat dari sini benar nggak sih dia tuh terbentuk atau ini hanya khayalan aja gitu. Wah, dianggap ini udah terjadi atau bagaimana. Nah, ini kita bisa analisa. Kalau tadi dari monomer-monomer tadi itu kita akan mendapatkan contohnya misalnya serapan kuat di gugus CO yaitu di sekitar 1700 di sini. Ini cukup kuat. Itu berasal dari monomer BA ya. Karena komposisi BA tadi lebih dominan di dalam daripada asam akrilatnya gitu ya. Kemudian gugus CO ini juga kita temuin di serapan di 1638 ini ya. Ini pendekatan aja, itu berasal dari gugus akrilamide gitu ya kalau kita lihat gitu ya. Lalu kemudian di sini ada serapan lebar gitu ya, jauh kan. Saya yakin semua udah sangat familiar serapan ini berasal dari siapa gitu ya. Ya biasanya ini dari rentang istilahnya apa ya, osilasi, ya, rentangan gitu ya. Jadi gerak osilasi dari gugus OH ya, dari asam akrilat dan juga dari akrilamid ya. Kalau akrilamid biasanya dia bentuknya adalah tajam gitu ya, tapi kalau OH ini dia melebar gitu ya. Nah, kemudian di serapan di daerah lain, misalnya serapan di daerah 1.100, 1.500 ini mainly sih kalau kita mau melakukan identifikasi terhadap monomer-monomer dia akan muncul karena dia ada gugus alir. Tetapi di sini karena kita menggunakan salah satu monomer itu adalah styrene, maka dia ketutup gitu ya, ketutup. Jadi gugus-gugus di sekitar 1.600-an ini ketutup oleh adanya cincin benzen dari styrene gitu, sehingga dia kurang jelas. Namun demikian untuk serapan sisi itu sendiri dari styrene juga bisa kita lihat dari serapan di 700-an. Kemudian yang terakhir BA itu terkait dengan CO gitu ya, kita bisa lihat di 1.600-an gitu ya. Jadi gugus CC yang tadi itu menjadi gugus yang dimiliki oleh monomer gitu. Setelah terjadi polimerisasi itu harusnya memang dia akan hilang di daerah sini. Dia tidak nampak, tetapi dalam spektra ini nampak karena dia tertutup oleh serapan dari styrene gitu ya. Oke. Oke, itu tadi polymer emulsion gitu ya. Jadi itu salah satu aplikasi dari polimer. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi yang lain dari polimer yaitu tentang cat. Ya. Saya pikir semua juga udah cukup familiar dengan cat karena Indonesia juga sangat terkenal dengan industri catnya itu. Pemain-pemain besarnya itu ya. Mungkin kalau yang dari MNC mungkin yang paling banyak itu contohnya kayak Nippon Paint gitu ya. Bukan berarti saya promosi, bukan ini. Kemudian ada AXO gitu ya. Kemudian kalau lokal misalnya Aviavian gitu ya. Kemudian ada Mobilek gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, komposisinya sebetulnya apa sih cat itu ya? Atau kita sebut biasanya decorative paint gitu ya. Sebetulnya cukup simpel gitu ya, sebetulnya gitu cukup simpel. Itu terdiri dari solvent gitu ya, biasanya solvent gitu. Solvent ini biasanya adalah digunakan untuk coalescing gitu ya. Kemudian ada air ya, majority air karena basis water base. Kemudian ada pewarna, pigmen. Kemudian ada pengisi extender gitu, biasanya kalsium, golongan mineral. Kemudian di sini ada polimer emulsion ya. Lalu ada satu bagian di sini adalah aditif. Ya. Di mana sekarang eh, letaknya si surfaktan itu dipakai. Surfaktan itu bisa dipakai di fungsi sebagai wetting agent, membasah lagi gitu ya. Atau juga dispersen, itu juga bisa. Dispersen itu untuk mendisperse, jadi untuk mendisperse, untuk memperhalus ukuran partikel. Dia juga bisa sebagai leveling agent gitu ya, itu agar nanti smooth gitu ya. Hasil catnya itu tidak garis-garis gitu jelek gitu ya, atau belang bentong gitu ya nanti warnanya gitu ya, warna apalagi warna-warna yang cukup kuat misalnya blue kemudian black gitu ya, atau merah itu warnanya kalau tidak bagus dalam hal ketiga ketiga ini wetting agent dispersion sama levelingnya tidak bagus, pasti dia akan menjadi isu tersendiri gitu dasar gitu ya. Eh, ini adalah bahan-bahan tambahan yang di ini dan sekali lagi ketika
kita melihat suatu suatu area atau lingkungan mungkin indoor atau mungkin outdoor itu yang kita lihat pasti bukan catnya gitu ya. Kita, betapa indahnya bangunan itu ya. Karena mungkin bangunannya itu warnanya bagus catnya. Atau ruangan itu gitu ya, warnanya itu bagus sekali ditata. Orang pasti nggak akan mikir itu sebetulnya salah satu faktor yang bisa menambah nilai dari penilaian itu adalah dari pins atau cat gitu. Itu salah satu ininya. Kemudian spesifikasinya banyak gitu ya. Kekentalan biasanya derajat kebasaan. Kemudian juga sifat yellowing atau kemudahan kuning gitu ya. Ini juga sangat penting gitu untuk divaluasi. Kemudian gosokan, gosokan itu adalah disebut juga wet scrub gitu ya. Jadi ini untuk menguji kekuatan dari cat itu sendiri seberapa sih gitu. Seberapa kuat sih gitu. Lalu ya, kemudian yang terakhir adalah saya akan mencoba untuk awareness lagi tentang megatrend surfaktan itu sendiri. Jadi ini biasanya menjadi salah satu kunci terutama untuk bisnis dari industri-industri yang memproduksi basis surfaktan maupun yang penggunaan akhirnya gitu ya. Apakah itu di dunia immersion polymer, di dunia paints, atau itu di dunia personal care gitu ya. Yang pertama adalah kita masih ingat tentang isu yang cukup kuat beberapa tahun ya mungkin di tahun 2000-an gitu ya tentang nonil phenol etoksilat groups gitu ya bahwa surfaktan ini sesungguhnya sudah tidak boleh ada, tidak boleh dipakai lagi gitu ya di industri gitu ya. Karena itu mengandung beberapa masalah ya terutama tentang hazardness itu sendiri. Kemudian juga kenapa sih nilai toksilat itu juga eh, dilarang gitu ya. Ya alasannya adalah bahwa dia tidak mudah terurai gitu, jadi memiliki tadi shelf life yang panjang, bukan biodegradable lagi, bukan, tapi panjang gitu sehingga susah dan itu akan mengakumulasi. Dan banyak isu-isu terutama di perkotaan gitu ya, di sungai-sungai banyak berbusa gitu di area industri, eh, kanal-kanal air itu banyak berbusa itu ya karena salah satunya adalah penggunaan surfaktan berbasis NP ini. Kemudian NP ini juga sangat beracun bagi ikan gitu ya. Kemudian dia juga bermasalah tentang dengan hormon endokrin gitu ya. Jadi populasi ikan itu akan terganggu jika di sistem itu banyak terdapat senyawa-senyawa NP maupun NPS itu. Ah, lalu apa trendsnya dan apa kaitannya ya dengan kehidupan manusia gitu ya. Kemudian dan dampaknya sendiri dengan surfaktan itu. Sekali lagi bahwa di dalam dunia industri ini namanya kompetisi itu sangat-sangat ketat sekali gitu. Jadi siapa yang dia bisa berkompetisi, siapa yang dia selalu bisa berinovasi dengan sesuatu yang baru, dia yang akan istilahnya yang akan mempunyai kemampuan eh, bisa hidup lebih lama. Tapi kalau company itu tidak bisa berkompetisi dengan eh, pemain yang lain gitu ya di dalam dunia bisnis, pasti lama-lama dia bisnisnya hilang, kemudian ya tutup gitu ya. Nah, ini membutuhkan suatu pendekatan dan tentunya semua stakeholder ya, baik itu di 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 company itu sendiri maupun dengan masyarakat gitu ya. Kalau dari aspek masyarakat sih biasanya akan mengarah kepada tiga aspek ini. Yang penting, yang terutama adalah kesehatan gitu ya. Kesehatan yaitu bagaimana bahan-bahan itu bisa dipakai dengan aman, tidak berbau, kemudian dia juga bisa menurunkan efek rumah kaca, kemudian dia juga tersebagai sebagai label. Dan dampaknya pada surfaktan itu sendiri ya, surfaktan harus memiliki kualifikasi label free, kemudian dia low VOC, atau kemudian dia menggunakan bahan yang terbarukan gitu ya, atau dia juga comply dengan eco label. Sedangkan untuk kenyamanan sendiri itu ya dia harus mudah digunakan, mudah disimpan, dan dia mempunyai shelf life yang lama. Kemudian dia kita penting function, tetapi multi function gitu ya. Jadi di sini surfaktan itu harus memiliki sifat sebagai bahan baku yang harus khusus, spesial gitu ya. Spesial maksudnya performanya. Kemudian dia juga mempunyai umur yang masa simpan yang lama, kemudian juga dia ada multiguna. Kemudian
terkait dengan efisiensi. Nah, ini kaitannya dengan sekali lagi utility di dalam penggunaan di end user ya, bahwa surfaktan itu harus memiliki kompleksitas yang rendah dalam pemakaian gitu. Jadi end user itu tidak susah-susah untuk mengolah ke dulu surfaktan yang dia mau pakai, tapi dia langsung bisa ready for use gitu. Kemudian dia juga memiliki quality atau cost performance yang sangat memadai, sehingga apa surfaktan itu harus memiliki fungsi sebagai bahan baku multifunction, kemudian dia juga harus memiliki sumbangsih terhadap penurunan waktu proses dan energi. Jadi sekarang ini juga energi menjadi salah satu sorotan yang cukup kuat gitu ya di global maupun di regional gitu ya. Kalau di lokal belum gitu ya. Jadi ini sangat disorot karena ini berimbas langsung kepada eh, industri rumah kaca gitu ya. Kemudian juga performa tambahan gitu ya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan surfaktan dan aplikasinya di dunia polimer ya, polimer emulsion terutama. Dan saya yakin ini gambaran yang secara global aja gitu, tidak terlalu spesifik gitu ya. Eh, dan kalau mungkin bisa lebih tertarik itu bisa melihat kembali ke Google sekarang banyak sumber-sumber yang bisa dilakukan atau bisa dijadikan referensi untuk mengenal lebih jauh tentang surfaktan penggunaannya gitu ya. Itu aja. Saya pikir itu aja dari saya gitu ya, Bu Dokter Neng. Mungkin Baik, Bapak, ya terima saya kasih atas penyampaian materi yang sangat menarik dan juga komprehensif, baik secara teori maupun aplikasinya di industri. Jadi, surfaktan ini merupakan tadi surface active agent yang dapat menurunkan tekanan permukaan hingga dapat berperan di berbagai industri ya, Bapak. ya betul. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kayaknya tidur semua nih. Waktunya susah ya Prof ya. Gimana nih? Andini, Debi, silakan. Jadi ibu deh yang ngomong. Oh, ini ada Citra Ya, nih yang nanya. Silakan. Eh, Baik, dipersilahkan kepada Saudara Gatan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Neng Trisna atas kesempatannya. Ini saya ingin bertanya kepada Pak Sudarmaji ya. terkait manufacturing cat itu. Kira-kira tuh apa ada pengujian apa saja ya Pak supaya pas end produknya itu bisa masuk spesifikasi saat masih di manufacturing gitu. Terus saya juga ingin tahu pengujian apa aja yang dilakukan di luar gitu di testing testing company supaya
bisa dikeluarkan spesifikasinya sesuai untuk keluarnya apa sertifikat SNI gitu Pak. Mungkin segitu. Oke, terima kasih Mas siapa tadi? Sekatan ya. Oke, satu pertanyaan yang Iya. sangat menarik gitu ya. Jadi bahkan itu juga kadang menjadi satu isu tersendiri ya bagi kami di dunia industri gitu ya. Jadi testing-testing itu sebetulnya banyak gitu ya, terkait dengan produk yang dihasilkan suatu manufaktur gitu ya. Sekali lagi itu tergantung dari manufakturnya. Tapi dalam dalam konteks sekarang ini saya mencoba untuk melihat itu dari sisi manufaktur polimer emulsion gitu ya. Jadi kalau untuk polymer emulsion itu tadi kita sudah sebutkan contohnya misalnya solid content, viscosity gitu ya. Kemudian ada pH, kemudian itu ada particle size appearance gitu ya. Ada kemudian ada particle distribution. Itu adalah salah satu spek yang memang harus dipunyai dan harus ditampilkan gitu ya, ditampilkan. Jadi kalau saya misalnya saya menjual emulsion polymer misalnya ke suatu pabrik cat gitu ya, saya di dalam dalam dokumen saya harus membuat semacam kayak TDS dan TDS itu harus memberikan deskripsi dari produk saya. Kemudian dia juga ada spesifikasinya apa. Meskipun nanti ada ada kelanjutannya itu Mas gitu. Jadi kalau misalnya customernya interest gitu ya mau dengan produk kita gitu nanti dia akan nanya yang lain gitu ya. Contoh misalnya lalu stability-nya gimana? Kemudian eh, color color strength-nya bagaimana yang tadi saya sebutkan aplikasi dalam pins tadi itu. Jadi itu akan menjadi suatu data yang harus dipenuhi oleh si pembuat produk gitu ya Mas ya. Nah, data itu sebetulnya fungsinya untuk apa sebetulnya? Fungsinya adalah nanti kalau misalnya eh, kita ingin mengajukan atau mendapatkan satu sertifikasi SNI gitu ya. Kita ngajukan sertifikasi ke SNI apakah produk kita itu layak enggak dengan compliance yang ada di Indonesia gitu ya. Contohnya misalnya di SNI kita itu kalau untuk produk polimer emulsion misalnya sekarang itu sudah tidak boleh adanya logam berat. Logam berat itu misalnya ada merkuri, ada Pb gitu ya, itu nggak boleh. Nah, itu biasanya kita lakukan uji ke tripartit gitu ya, lembaga-lembaga sertifikasi tripartit itu seperti SGS gitu ya, TUF gitu, atau ada juga ada Intertek gitu ya. Kita ngajuin gitu ya ke sana gitu. Jadi kemudian kita akan mendapatkan data dokumen dan data dokumen itu hasilnya kalau kita memang nggak mengandung ya berarti kita layak untuk mengajukan sertifikasi standar nasional Indonesia, standar nasional ya industri gitu ya di Indonesia gitu ya. Nah, itu meskipun juga nanti ada lagi misalnya kita ingin membutuhkan pengujian terkait dengan compliant ecolabel gitu. Ecolabel itu biasanya kalau kita mau ekspor ke country yang lebih maju, misalnya ke Singapura itu ada ecolabelnya gitu. Nah, itu kita juga harus melakukan sertifikasi dulu sebelum kita melakukan promosi ke sana gitu. Jadi gitu Mas ya. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sudah Iya, sangat menjawab, saya paham. oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian yang Baik, lain, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya dari Pak Sutarmaji. Selanjutnya ke penanya selanjutnya ya dari Diah Ayu. Dipersilahkan. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Bapak, sebelumnya saya izin tanya, saya sempat ya, mendengarkan penjelasan mengenai surfaktan, bahwa surfaktan itu punya sifat hidrofobik yang kuat karena strukturnya itu kan memiliki rantai karbon yang panjang. Dia juga karena betul. ada hubungan antara geraknya elektron dengan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan Mhm. apa saja yang kira-kira dapat mempengaruhi pergerakan elektron dan bagaimana pengaruh lingkungan itu dapat mempengaruhi pergerakan elektron sehingga mempengaruhi dari sifat kuatnya hidrofobik surfaktan itu. Ya, Itu aja wah mungkin ini dari saya. pertanyaannya sangat basic sekali ya. Tapi oke, saya mau mencoba gitu karena ini terus terang saya belum pernah mendapat satu pertanyaan yang sebagus ini ya. Ini sangat sangat expand sekali bagi saya gitu ya. Yaitu terkait dengan pengaruh antara pergerakan elektron gitu ya. Jadi kita tahu bahwa gugus karbon itu kan dia ada elektron gitu. Kalau tidak salah ampere ada 4 gitu ya. Mostly kalau dari situ
nanti awan elektron ini dia akan mengelilingi dari struktur itu ya. Kalau panjang rantainya makin makin panjang, artinya rantai itu makin panjang gitu, maka awan elektron itu akan semakin kuat gitu ya. Semakin kuat. Jadi dengan awan elektron yang semakin kuat ini, itu tuh nanti ketidaksukaan terhadap air itu akan makin tinggi gitu ya. Karena daya tolakan gitu ya, lihat air itu kayak polar gitu ya. Kemudian ini akan menjadi non polar gitu ya, karena dia menjadi hidrofobik non polar, sehingga polar non polar itu makin nggak nyatu gitu ya. Jadi makin ini. Jadi kalau nanti Mbak dia ini nanti coba dicek gitu ya tentang hubungan antara panjang rantai dengan istilahnya kelarutan gitu ya. Makin panjang mungkin bukan C11, C12 mungkin dengan C yang 18 atau 20 gitu. C18 20 itu akan makin susah gitu ya, makin susah untuk di. Makanya dia tidak bahkan banyak dipakai di dalam emulsion polimer gitu ya. Nah, ini. Lalu hubungannya apa dengan faktor eksternal gitu ya. Jadi awan elektron ini kan sebetulnya dia itu mudah sekali dipengaruhi adanya muatan gaya elektrostatik ya, bukan elektrostatik. Jadi gaya muatan ionik antara plus sama minus gitu ya. Jadi kalau awan itu berada pada suatu sistem misal di dalam air, kemudian di dalam air itu mengandung ion-ion contohnya misalnya kayak ion kalsium, eh, kemudian ion magnesium, apalagi dengan ion ada aluminium 3 plus gitu ya. Nah, itu dia akan mengganggu awan elektron itu sendiri gitu ya. Jadi awan elektron itu akan terganggu karena ada pengaruh interaksi antara positif negatifnya. Sehingga dari sana biasanya kalau sudah kedatangan tamu seperti ini itu biasanya fungsi dari eh, apa rantai polimer itu yang seharusnya dia berfungsi sebagai hidrofobik itu akan menjadi tidak berfungsi atau tidak bisa berjalan dengan semestinya gitu. Ya, itu mungkin jawaban yang bisa saya informasikan gitu ya karena saya hanya berdasarkan pengamatan aja gitu ya. Saya belum pernah melakukan testing dengan alat yang mungkin alatnya juga spesial ya untuk mengetahui hubungan mungkin conductivity atau apa gitu ya. Jadi itu cukup ini. Jadi kami sendiri terus terang sangat jarang untuk mendapatkan atau mengecek data seperti itu. Mbak Dia ya. Tapi ini bagus saya acungin jempol. Pertanyaannya sangat advance. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Iya, ya, terima kasih. Oke, next. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sangat menarik ya dari Pak Sudarmadi. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Debbie. Silahkan untuk menyebutkan nama terlebih dahulu ya. Selanjutnya pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Ibu dan juga Pak Sudarmadi. Perkenalkan, saya Debbie Firgiawan dari Kimia 2022. Saya izin Ya, bertanya Pak terkait ya. yang soal cat tadi. Jadi Mhm. misalkan ada cat yang awalnya itu dia stabil, tapi lama-kelamaan beberapa bulan kemudian dia menggumpal Pak. Nah, Betul, ya. apakah ada pengaruh dari si polimer emulsinya terhadap si kestabilan dispersi partikel polimer dalam emulsi Hmm. catnya? Dan Mhm. jika ada pengaruhnya, parameter apa yang perlu dikaji ulang dalam sistem formulasi catnya, Pak? Oke, ini bagus juga ini pertanyaannya ini sangat menarik. Ini eh, jadi tadi kalau dalam presentasi saya tadi itu kan saya paparkan satu gambar ya, gambar di situ cat itu komponennya apa gitu ya. Jadi kalau kita telaah gitu ya, eh, cat itu terutama ini biasanya cat-cat yang murahan gitu ya, yang murahan ya, istilahnya kita sebut yang high PVC ya, artinya konten-konten ininya cukup tinggi. Biasanya dia ngendap itu karena terjadi apa ya, jadi partikel yang terdispersi gitu ya dari cat itu kan eh, biasanya dia ada pigmen, pigmen itu biasanya ada pigmen putih. Pigmen putih itu bisa dari titan, TiO2 gitu ya. Nah, itu sebagai majority, kemudian ditambah extender sebutannya itu ya. Jadi ada kalsium, kemudian ada istilahnya kalsium karbonat gitu ya, kemudian ada clay gitu ya digunakan gitu ya. Dan kita tahu material-material ini kan memiliki berat jenis tinggi kan, Mbak Devi ya. Jadi karena dia berat jenisnya tinggi, itu kalau dia nggak disupport gitu ya, disupport oleh suatu sistem metrik yang kuat gitu ya,
dia makanya akan ngendap turun gitu ya. Nah, pertanyaannya tuh siapa yang bertanggung jawab untuk mensupport ini? Jadi kalau di dunia cat gitu, terutama untuk di Coben, Waterbase ini, yang bertanggung jawab untuk mensupport ini adalah satu, harus dari polimer emulsionnya sendiri. Polimer emulsion itu harus memiliki kestabilan yang tinggi untuk bisa mensupport. Ah, salah satu syarat agar dia stabil adalah dia memiliki stability terhadap elektrolit itu cukup tinggi. Contoh pengetesannya biasanya nanti polimer emulsionnya dites dengan menambahkan 5% kalsium klorida. 5% kalsium klorida kita tambahkan, nanti kita cek ini, polimernya misah nggak? Nah, kalau itu misah, oh jelek. Kalau itu misalnya stabil, tetap aja, phase-nya kita cek tetap sama dengan sebelum kita tambahkan, ini bagus. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengatasi problem tentang istilahnya itu disebut spiration ya itu ya, Mbak Rivi ya, di dalam chat itu gitu. Kemudian yang lainnya itu kita harus lihat adalah fungsi dari dispersing atau emulsionnya itu sendiri, surfaktan gitu ya. Karena surfaktan ini juga memiliki fungsi untuk memberikan atau melindungi dari partikel-partikel padat ini terhadap interaksi yang lain gitu, terutama interaksi-interaksi dari logam gitu ya, kesadahan misalnya kalsium, sorry, misalnya aluminium gitu ya, 3 plus gitu, nah, itu atau juga dia itu untuk membantu untuk menjadi compatibilizer compatibilizer antara si compatibilizer ini artinya jembatan ya bridging gitu ya. Jadi menjembatani dia nahan gitu ya, nahan antara si tadi si padatan tadi titanium atau kalsium atau extender itu tadi dengan si bindernya itu tadi atau juga ini dengan komponen yang lain misalnya dengan thickenernya gitu ya. Nah, itu biasanya faktor terbesar itu ada di dua dua sistem itu. Jadi yang pertama adalah quality dari emulsionnya. Jadi kalau emulsionnya bermasalah, ya kita harus benerin emulsionnya gitu ya. Kita ngomong ke perusahaan yang bikin emulsion, itu produk kamu ini jelek ini gitu. Jadi kita checking, kita terjadi expiration nggak bagus ini udah buru-buru udah ngendap gitu kan, baru ngubur sebulan 2 bulan kan gitu ya. Apalagi kalau itu dipaket di retail gitu ya, itu akan menjadi isu. Lalu yang kedua adalah dengan mencari komponen eh, surfaktan yang lebih bisa membasahi, artinya membasahi sistem itu atau bisa menjembatani atau membridging dari antara eh, titanium misalnya ya atau extender itu dengan si bindernya partikel polimer. Itu seperti itu Mbak Devi ya. Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak, sudah sangat jelas. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ya. Ren Anggara, karena Hmm. beliau ada kendala untuk on-mic sama on-cam. Oke, Jadi iya. pertanyaannya adalah, apakah ada peranan surfaktan pada aplikasi fotokatalis yang berbasis dari polimer? Makasih, Pak. Fotokatalis ya. Jadi aplikasi Fotokatalis. fotokatalis itu ya betul, fotokatalitik ya. Jadi mungkin aplikasinya kalau saya lihat ini mungkin di area rotografur ya atau istilahnya cetak mencetak gitu ya. Apakah ini yang dimaksud gitu? Saya nggak tahu gitu ya. Kalau ini yang dimaksud biasanya fungsi dari katalis sorry surfaktan itu tidak langsung pada itu ya. Jadi dalam dalam dunia tadi itu atau mungkin yang dimaksud adalah fotografi gitu ya bagaimana itu untuk bisa diaktifkan ya dengan adanya fotokatalis itu biasanya dia berfungsi untuk mendispers pigmennya gitu ya. Jadi kalau fotokatalis itu tetap ada pigmen dia di sana, cuman pigmen ini nanti diaktifasi dengan adanya reaksi katalitik gitu ya. Katalitik karena ada sinar UV atau ya biasanya sinar UV dengan panjang gelombang tertentu gitu dia akan di sana gitu ya. Jadi fungsinya adalah sebetulnya untuk mendisperse itu sendiri karena pigmen itu sendiri kalau dia tidak didisperse dengan baik gitu ya nanti ukuran pigmen itu kan jadi nggak seragam. Nah, kita membutuhkan surfaktan gitu, surfaktan untuk agar bisa dia bisa menyeragamkan saat kita proses disperse atau kita grind gitu ya istilahnya kita grinding itu kita haluskan gitu ya
Kita haluskan dengan alat stirrer biasanya. Nah, itu nanti dia akan memiliki satu halusan tertentu. Namun demikian, kita membutuhkan satu bahan kayak surfaktan. Mungkin di sini ada dua tipe dispersannya dan juga wetting agentnya. Sehingga di sana kita mau tetap membutuhkan itu meskipun dosisnya nggak banyak karena itu akan membuat produk itu jadi stabil gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin kalau ada ini. Semoga sih Terima kasih Pak. Semoga ya sesuai dengan pertanyaannya pertanyaan ya. ya, oh ya sudah sangat jelas sekali kata Saudara Randy. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Tony Adi Wijaya terkait aplikasi surfaktan pada industri cat. Ada cat self clean menggunakan Lotus Effect seperti daun talas. Mungkin Bapak ada pengalaman terkait hal tersebut dan material surfaktan non-ionik yang kira-kira bisa kami kembangkan lebih jauh dan sustainable. Ya, untuk spotless lah istilahnya gitu ya. Jas cleaning itu biasanya cat yang digunakan dia awalnya sih sebetulnya awalnya dia kalau di indoor itu digunakan untuk area dapur atau area untuk anak-anak bermain gitu ya. Nanti kan suka coret-coret pakai itu apa yang namanya kayak pensil gitu ya. Jadi self cleaning gitu. Atau juga untuk di eksterior. Jadi self cleaning ini lebih mengarah ke dirty pick up gitu ya, Mas ya. Jadi kalau untuk di indoor itu tadi surfaktan yang bisa di anu adalah biasanya dia menggunakan surfaktan berbasis fluorosurfaktan gitu ya, fluorosurfaktan. Jadi dia di surfaktan itu menggunakan gugus atom fluoro F gitu ya. Itu kan masalah dia di SPU itu mungkin golongan 8 ya, 8 ya, 8 ya gitu ya. Jadi di sana itu karena fluoro itu kita tahu dia memiliki efek seperti daun talas gitu ya. Namun demikian, kalau untuk eksterior, Mas, sekarang untuk eksterior, jadi cat yang digunakan di luar ruangan, bukan yang di dalam gitu ya. Jadi cat ada dua, indoor sama eksterior gitu ya. Kalau untuk eksterior itu, kalau untuk self cleaning itu biasanya term ini itu mengarah kepada kemampuan surfaktan itu untuk memiliki sifat dirty pick up. Dari pick up itu artinya apa ya? Kalau di luar itu kan banyak debu mas ini, banyak debu. Lalu kemudian dia debu itu nempel gitu, terutama di daerah-daerah industri gitu ya, debu nempel di tembok. Lama-lama tembok misalnya yang tadinya tembok diwarnai putih itu nanti kalau banyak debu nempel kan jadi hitam itu. Nah, kalau dia nggak memiliki sifat self cleaning itu sendiri, itu biasanya ya begitu. Dia lama-lama jadi hitam gitu kan. Tapi kalau dia memiliki efek self cleaning, itu dia bisa lebih eh, di-maintain, artinya dia tidak cepat jelek gitu ya. Biasanya kalau untuk self cleaning ini eh, kita biasanya mempromosikan adalah jenisnya itu reaktif surfaktan, Mas. Selain fluoro tadi ya, kita reaktif surfaktan. Jadi reaktif surfaktan itu yang memiliki di dalam strukturnya itu ada double bond, ada alilnya, dia bisa bereaksi dengan monomer di dalam backbone-nya itu sendiri. Sehingga apa ya, jadi permukaan yang akan terekspos oleh udara luar, oleh lingkungan luar itu ya langsung dari metrik polimernya gitu ya. Jadi metrik polimernya ini ya kemudian dia akan memiliki efek sebagai self cleaning atau dirty pick up gitu, Mas. Cara yang lain adalah biasanya mereka menambahkan wax. Cuman kalau wax ini kurang disuka karena wax itu ternyata memiliki kelemahan ya. Selain dia itu licing itu gampang terekstrak, Mas, terekstrak. Atau dia juga sebetulnya wax ini juga memiliki kelemahan yang lain itu adalah dia gampang sekali eh, teroksidasi. Nah, itu orang tidak suka. Makanya orang akan berpindah kepada yang satu tadi menggunakan fluorosurfaktan atau yang kedua dengan reaktif surfaktan. Itu Mas Randy ya dikasih self cleaning. Ini sedang populer sih Mas itu ini ya populer gitu terutama Ya, untuk dari sekarang ini untuk waterproofing gitu ya. Kan sekarang untuk luar itu semua udah nggak pakai dekoratif paint lagi, tetapi orang menggunakan waterproofing gitu ya, waterproof gitu. Karena manfaatnya lebih banyak di ini dan dia akan lebih efisien karena sekali ngecat sudah bisa sekalian mengatasi isu misalnya bocor atau retak tembok, itu kan dari sana. Ya, oke, mungkin ada yang lain. ya Pak, ada selanjutnya dari Saudara Andini, silahkan untuk kenalan terlebih dahulu.
Baik, terima kasih sebelumnya dari Bapak atas penjelasannya. Saya Andini Lestari, izin bertanya. Sebelumnya mohon izin saya sebut nama brand gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya kayak di iklan-iklan itu kayak chat anti bocor itu seperti no drop contohnya, itu sering banget digunakan di luar ruangan karena dari iklannya itu katanya tahan terhadap air hujan sama tidak mudah luntur. Nah, Hmm. pertanyaan saya itu bagaimanakah peran polimer serta surfaktan di sini dalam membuat cat tersebut agar cat tersebut itu bisa tahan air sama cocok untuk digunakan di luar ruangan gitu. Tidak mudah luntur gitu, Pak. Apa pertanyaannya Oh, sudah jelas, Bapak? ya, oke. Sudah sangat jelas Terima gitu kasih, ya. Bapak. Ya, sama-sama Mbak Andini ya. Jadi eh, sekali lagi ini bahasa bisnis ya, Pak. Ya, jadi bahasa bisnis kita harus memilih persepsi yang ini. Tapi ini sangat bagus. Jadi tetap aja klaim itu tetap harus didasari dengan satu bukti ilmiah gitu ya. Dan memang kalau kita lihat si produk tersebut gitu ya, saya nggak mau menyebut karena itu sebetulnya juga bagian dari customer kami juga. Jadi memang benar seperti itu gitu ya. Jadi untuk eksterior itu tadi saya katakan misalnya tembok gitu ya. Kadang-kadang kita lihat kan pecah rambut tuh di bagian luar. Kalau tembok itu udah pada retak-retak gitu pecah rambut, kemudian kalau hujan kena air itu ngerembes masuk ke dalam. Nah gitu. Ini ada persoalan. Jadi sekarang orang udah mulai berganti image di market itu mereka tidak mau lagi menggunakan deco gitu kan, istilahnya paint yang tadi itu, tapi dia udah menggunakan waterproofing gitu lah. Nah, sekarang bagaimana untuk mendesain satu produk itu memiliki performance yang diinginkan? Contohnya misalnya memiliki kemampuan seperti waterproofing gitu ya. Waterproofing yang pertama harus memiliki kemampuan dia water resistance harus sangat bagus. Artinya eh, cat itu istilahnya tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim seperti air, kerendam air gitu ya. Kalau hujan kan kerendam gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, kita juga bahwa si waterproofing itu juga harus memiliki sifat elasticity. Jadi dia kayak karet gitu ya. Jadi kalau nggak kayak karet nanti dia nggak bisa memiliki performance seperti itu. Jadi nggak bisa nutup rapat nantinya. Nah, waterproofing itu bisa memiliki performance itu disokong dari dua tadi benar. Satu adalah dari sisi polimer. Ya, polymer emulsion. Jadi polymer emulsionnya itu harus memiliki kriteria ya satu dia harus memiliki sifat water resistant tinggi gitu ya. Jadi uji water resistant itu biasanya kita bikin metrik ini Mbak, metrik polimer ketebalan tertentu kan, atau nanti kita coating itu di kaca, itu kita oleskan di kaca ya pakai alat khusus namanya coater gitu ya. Pakai coater gitu standar ketebalan misalnya 50 150 mikron misalnya. Lalu kemudian kita edging, namanya kita dieman semalam gitu ya, biar kering. Maka besok paginya kita celupkan di dalam air gitu ya. Nah, kalau polimer itu memiliki water resistance yang bagus, itu selama 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, bahkan sampai 7 hari yang pernah saya tes itu, bahkan sampai mungkin sampai 3 pekan gitu ya, itu tetap clear gitu. Jadi air itu nggak masuk. Kita timbang, oh nggak ada air yang masuk gitu ya. Berarti cat itu memiliki performance setelah kering loh ya. Setelah kering itu filmnya itu hidrofobik, yang mudah. Nah, bagaimana mendesain itu polimernya? Ya satu tadi dengan cari surfaktan yang memiliki sifat hidrofobik yang bagus gitu. Contohnya yang paling banyak digunakan adalah surfaktan-surfaktan yang di dalamnya itu ada kayak cincin bensennya gitu ya. Kami Clarion punya produknya. Kemudian yang kedua adalah reaktif surfaktan. Reaktif surfaktan itu juga sangat bagus untuk isu polimer dari waterproofing gitu ya. Nah ini. Kemudian di cat itu kan tadi disebutkan bukan hanya binder kan, tapi juga ada namanya wetting agent ya. Nah, wetting agent ini juga harus kita cari juga wetting agent yang dia memiliki sifat hidrofobik. Otomatis ini harus kita cari sifat hidrofobik itu apa? Yang HLB-nya rendah gitu ya, yang kecil, bukan HLB-nya tinggi, misalnya di atas 10 gitu ya, sampai 18 gitu ya, tapi yang HLB-nya itu eh, rendah gitu ya. Sorry. Eh, ya. Kemudian yang lainnya biasanya mereka menambahkan aditif gitu Mbak. Jadi di bindernya itu biasanya mereka menambahkan namanya external crosslinker gitu ya. External crosslinker ini fungsinya adalah nanti
setelah film itu dalam proses mau kering gitu ya. Jadi film kita kita ini kan basah, kemudian ada evaporasi ya. Nah, saat terjadi proses evaporasi ini, itu kalau kita tambahkan namanya external crosslinker gitu ya, produknya ini biasanya dari US gitu. Eh, Kemudian dia itu akan membentuk struktur network. Jadi polimer yang tadinya mungkin strukturnya itu networknya sedikit atau dia cenderung rantai lurus. Kemudian dengan tambahkan ini terjadi reaksi internal antar rantai-rantai polimer ini sehingga dia akan memberikan efek network. Jadi kayak jaring gitu ya. Nah, efek jaring ini ternyata dia itu mau menghasilkan performance yang luar biasa gitu. Salah satunya adalah dia menaikkan water resistance itu Mbak ya. Jadi ini cukup bagus sih. Saya nggak tahu ini pernah kerja di industri cat atau gimana? Istilahnya PKL gitu. Ya, begitu Mbak Andini. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Ya, Eh, Mungkin satu penanya lagi ya Bapak di ya monggo kolom silakan. di kolom komentar dari Ibu Citra Santika Sari Oke, ingin bertanya mengenai apakah ada kemungkinan pembentukan polimer di luar misel dan apa efeknya terhadap hasil akhir produk. oke. Membentukkan. Ya. Oke, bagus. Jadi probability itu ada ya, istilahnya karena kita kan berjalan dalam taraf sintesis gitu ya. Jadi sintesis itu banyak sekali probabilitas yang mungkin kita tidak sadari gitu, itu terjadi gitu. Salah satunya adalah istilahnya pembentukan polimer di luar misel gitu, itu ada bisa terjadi gitu ya. Contohnya adalah istilahnya gini, monomer. Monomer itu kan ada yang bersifat hidrofobik sama sekali. Jadi dia memang nggak larut sama sekali. Tapi ada monomer itu yang bisa larut gitu. Contohnya misalnya yang larut dalam air itu misalnya golongan akrilat gitu ya. Asam akrilat misalnya akrilik acid, metakrilik acid gitu ya. Itu bisa larut di dalam air karena kelarutannya tinggi dan itu kalau kita kombinasikan di dalam tadi satu formulasi tadi yang ada yang monomer hardnya itu misalnya styrene, softnya itu misalnya butil akrilat, kemudian sebagai fungsionalnya misalnya akrilamid, di situ saya tambahkan misalnya methacrylic acid. Nah, ini itu yang harus saya atur karena apa? Saya jangan sampai si methacrylic acid ini kebanyakan. Biasanya kita menggunakan standar biasanya di level di bawah 2,5% dari total monomer gitu. Kalau penggunaannya itu di atas itu, nah ini yang jadi masalah karena apa? Dia bisa self reaction sendiri di luar apa ya? Di luar misel gitu ya, di luar misel sehingga kalau itu terjadi self reaction di luar misel, ya problemnya tadi di gambar itu tadi ada yang istilahnya kita sebut itu scrap gitu ya. Jadi itu adalah polimer yang keluar gitu ya. Karena nanti yang polimer-polimer di luar dari misel ini itu juga dia itu akan menarik yang ada di misel. Terutama kalau yang di dalam misal itu TG-nya ya, maaf ini TG tadi saya lupa nggak masuk. TG-nya itu rendah gitu kan, jadi teki gitu kan. Nah sebetulnya yang udah di dalam misal itu udah aman, ke proteinnya aman, tetapi di luar ini ada pengganggu ini namanya. Karena kan proses polimerisasi kan bergerak ini. Kita aduk gitu kan, jadi satu dengan lain partikel itu akan saling berbenturan. Nah, ketika itu berbenturan dapat ini kemudian dia bisa merusak misel, dia akan gabung dengan yang di dalam misel dan itu akan pecah namanya misel itu dan ujung-ujungnya kalau kecil itu kita sebut sebagai sheet, kalau agak gede sedikit sebagai scrap gitu ya. Kalau gede banget gitu ya, sampai reaktornya nggak gerak sama sekali, berarti itu gel kan gitu. Jadi masalahnya ada di sana Bu Citra ya. Tuh. Mungkin bisa menjawab ya ini ya Ya, yang ditanyakan gitu ya. Saya berharap sih seperti itu. Oke. mungkin ada satu penanya lagi ya Pak, karena Ya, masih monggo, ada monggo. sisa Ya, ya, waktu. ya, Dari monggo. Hanifah Fauzia, izin bertanya dalam konteks green chemistry, bagaimana pandangan Bapak terhadap pengembangan surfaktan berbasis bio untuk Hmm. menggantikan surfaktan sintetik dalam polimer emulsi? Apakah sudah memungkinkan secara industri? Ya,
Bagus sekali. Ini ternyata ada yang nyangkut juga ini artinya dengan terkait dengan sustainability gitu ya. Jadi terima kasih sekali kepada Mbak Anifah gitu ya. Jadi gini, memang benar Mbak ya terkait dengan tadi surfaktan yang berbasis istilahnya berbasis tumbuhan gitu ya. Istilahnya itu kalau kita sebut sekarang itu istilahnya itu sebagai surfaktan yang ini apa ya? Biobase gitu ya, biobase surfaktan gitu ya, biobase surfaktan ya. Itu baru mulai diinisiasi itu sekitar 3 tahun yang lalu gitu ya, 3 tahun lalu itu mulai eh, mengarah ke sana gitu ya. Jadi ini sebetulnya itu berkaitan dengan isu global terkait dengan bagaimana sih kita itu mengamankan isu rumah kaca gitu ya, karena global warming itu sendiri itu menjadi isu bersama sebetulnya, karena itu kan mengancam kehidupan kita ya, bukan kita aja mungkin yang istilahnya binatang, tanaman yang lain juga terancam gitu ya, karena itu akan mempengaruhi iklim global kan gitu. Makanya kemudian company-company yang tadi bergerak dalam bidang yang surfaktan itu tadi mencoba untuk mencari terobosan baru dengan mengalihkan eh, raw material sumber yang tadinya berbahan bahan fosil itu dengan sumber berbahan-bahan dari tanaman. Contoh yang banyak dipakai adalah tanaman kalau di Eropa itu dengan menggunakan tanaman dari tebu gitu ya, tebu atau jagung gitu ya. Dan ini banyak yang digunakan di sana gitu ya. Jadi sekarang itu udah ada istilah surfaktan yang biobase. Bahkan nilai biobase-nya itu sendiri sudah 100% untuk tipe surfaktan non-ionik ya. Kalau anionic masih belum, karena gugus kepalanya tadi itu pasti nggak biobase itu, nggak pasti dia dari mineral kan. Tapi kalau ekor bisa dari dia biobase gitu ya. Ekor itu mungkin bisa dari tanaman tebu atau dari sawit gitu ya, untuk mendapatkan rantai karbon, sehingga nanti kalau itu digabung ya itu akan menjadi BB 100%. Dan sekarang kita juga ada regulasinya gitu ya, jadi satu lembaga di US itu namanya USDA itu yang berfungsi untuk memberikan sertifikasi apakah raw material kamu itu benar-benar biobase atau enggak. Kalau biobase itu berapa persen, nah itu sekarang dideklar gitu. Nah, sekarang ke sininya itu makin-makin ini, karena termasuk kami ya dari company kami itu juga yang getol untuk mempromosikan produk biobase ini. Kita ada sumber dari di 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 India gitu ya, surfaktan dia berbasis biobase, polyglykol biobase gitu ya. Terus terapi saat ini yang paling masih banyak memakai adalah untuk personal care home, personal care ya. Karena personal care itu kan lebih sensitif gitu ya. Jadi isunya itu lebih gampang masuk. Tapi kalau untuk cat itu sampai saat ini memang saya akuin itu masih sedikit sekali marketnya. Mungkin masih sekitar di regional ya, di kawasan Asia Pasifik itu masih di bawah sekitar 2% dibanding dengan yang nggak base gitu ya. Ada lokal company di sini, ada saya temukan ada tiga company yang mereka punya semangat untuk ke situ ya. Kembali lagi sekarang regulasinya sendiri dari government juga belum ada gitu ya. Kadang kalau kita maju ke customer itu juga ditanya, Pak berapa harganya gitu, karena biobase ini harganya hampir 2 kali lipat. Itu baru dari sisi surfaktan. Nanti dari sisi monomernya lebih mahal lagi gitu loh. Jadi ini memang menjadi satu kendala bagi kami juga untuk berusaha untuk ke sana. Tapi at least bahwa memang tadi dengan sustainability itu memang kita mengarah ke sana gitu ya, Mbak Nifah gitu ya. Terkait dengan performanya sama. Performanya sama antara yang fossil base sama yang bio base. Kita udah uji misalnya di paints itu sama gitu ya. Cuman kadang bagaimana untuk marketnya ini yang jadi kendala gitu. Ya, oke. Saya pikir itu jawabannya. Misalnya. Baik. Terima kasih Bapak untuk diskusinya yang sangat menarik ya, terutama terkait surfaktan berbasis bio ya untuk sustainable. Barangkali di sini ada mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut ya untuk eh, topik tugas akhir ya. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Sebagai bentuk apresiasi atas kesediaan Bapak Sudarmaji dalam berbagi ilmu dan pengalaman pada kuliah tamu hari ini, kami dari program studi kimia akan menyerahkan sertifikat penghargaan secara simbolis. Penyerahan sertifikat ini akan diwakilkan oleh Profesor Setiabudi pada
Profesor Setiabudi, kami persilahkan untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis sekaligus menutup rangkaian kuliah tamu pada hari ini. Baik, Bu Resna, terima kasih. Suara saya terdengar nggak? Iya, kedengeran, Pak. Terdengar ya, Bu? Prof. Iya. Oke. Bapak. Pak Sudarmaji, terima kasih ya sudah berkenan berbagi ilmu dan apa namanya pengalaman dengan mahasiswa kami luar biasa ya. Insya Allah akan sangat bermanfaat ya untuk menambah wawasan mahasiswa dan kami semua. Ini sertifikat ya, Bu Trisna, sertifikatnya mana? Sudah ditampilkan? Nah, ini Ya, ya. sudah Bapak. Ya. Nanti barangkali kalau apa namanya hard copy-nya bisa dititip sama Prof. Yusmaniar ya. Ya, terima kasih. Aduh, luar Ya, biasa. oke. Pak Sudarmaji ini di Klarian ya? Iya, 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 Pak. Iya, Prof. Oh iya, Betul. saya sering dengar nama Klarian itu ya. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Luar Terima biasa. kasih kalau itu udah juga sempat istilahnya mengudara gitu ya, Prof ya. Karena kami juga khawatir karena kan memang banyak pemain-pemain besar gitu ya, Prof gitu ya. Dengan itu mereka akan jauh lebih terkenal mungkin ya, termasuk yang di Daan Mogot gitu, saya nggak menyebutkan gitu ya, Iya betul. atau yang di Cikarang gitu ya. Oh, jadi itu gitu ya, memang benar. Iya. Baik, sekali lagi Pak Sudarmaji terima kasih ya untuk ilmu, waktu dan kesediaannya ya. Insya Allah bermanfaat dan semoga Bapak juga sukses selalu. Ini langsung ditutup ya Bu Risma ya. Ya, Pak. Dan ya juga untuk Prof. Yusmaniar yang sudah memfasilitasi ya kegiatan guest lecture hari ini. Terima kasih untuk semua panitia, juga mahasiswa yang sudah hadir mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga ada banyak ilmu dan pengalaman ya untuk menambah wawasan ya hasil ilmuwan kita khususnya tentang surfaktan dan aplikasinya tadi dalam berbagai produk industri ya yang mungkin beberapa informasi sudah kita dapat di bangku kuliah ya. Nah, dengan guest lecture ini kita dapat apa namanya informasi dari praktisi seperti Pak Sudarmaji ini. Demikian akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai ketemu lagi di guest lecture seri berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa tetap tanggal 2 Juli ya. Namun narasumbernya tadi dapat informasi saya tadi pagi karena perang Israel ya. Banyak penutupan penerbangan jadi di cancel flightnya. Saya sedang coba menghubungi teman-teman yang lain. Itu saja, sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih. Barangkali ada satu atau dua Kasih. kata dari Profesor Yusmaniar. Oh iya, harusnya jangan ditutup dulu tadi. Udah ditutup. Ya maaf. Ya, Bu. Nggak apa-apa. Nggak sopan ini, Ya, nggak sopan. terima kasih Pak Sudarmaji atas kesempatannya dan memberikan waktu ya karena begitu sibuknya saya juga baru dengar nih ya baru dengar sangat menarik ya untuk mahasiswa yang mempelajari polimer, kimia material dan kimia permukaan. Sekali lagi terima kasih. Kapan-kapan kita Ya, bisa diskusi sama-sama. ya di rumah. Oh ya, silahkan mangga. Ya, ya, ya. Oke, enggak Ya, ada sesi foto bersama, Bani. Udah? Ya, Ibu. Ya. Oh, sudah, belum? Belum, Bu. Oke, ya, Baru sekarang ya. mau. Ya, ya, terima kasih. ya, sama-sama. Bapak, jadi untuk mendokumentasikan kegiatan kuliah tamu hari ini, kami mengajak seluruh peserta untuk menyalakan kamera sejenak untuk melakukan foto bersama. Untuk slide 1, saya beri waktu sekitar 1 menit ya untuk persiapan. Belum on cam semua. Baik, untuk slide 1, siap-siap. 1, 2, 3. Dan untuk slide berikutnya.
Slide berikutnya udah. Slide berikutnya satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada kuliah tamu hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan menjadi inspirasi khususnya bagi para mahasiswa di program studinya. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sudarmaji atas waktu, ilmu, dan pengalaman berharga yang telah dibagikan kepada kami semua. Saya selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan selama memandu jalannya kuliah tamu ini. Sampai jumpa di kuliah tamu berikutnya yang akan diselenggarakan mungkin di bulan depan, di bulan Juli, mengenai fotokemistri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Salam. kasih. Terima kasih. Ya, Jane Liv ya. Ya, Ya, Ya. ya. Izin lab ya. Baik, Ibu Prof. Terima kasih. Terima kasih.